Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur itu adalah salah satu sosok yang paling suka menyerang Tuhan, menista malaikat ketika berhubungan dengan uang. Nah, ini cerita duitnya dicuri malaikat. Malaikat tentu diutus Tuhan gitu. Jadi Tuhan mengutus malaikat untuk mencuri uang Yusuf Mansur. Kesimpulannya begitulah. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya. Nah, Padahal kalau kita lihat uang Yusuf Mansur itu yang mencuri tentu orang-orang dekatnya. Karena nggak ada bukti-bukti, misalnya pintunya dicongkel atau rumahnya ada bekas perampokan, nggak ada. Karena itu Yusuf Mansur nggak mau pusing-pusing, bilang aja malaikat. Tapi bagi kita cerita ini menarik. Pertama, udah berapa kali malaikat nyuri uang Yusuf Mansur. Terus oleh malaikat uang tuh diapain? Nah, ini ceritanya ada ini. Ceritanya itu begini. Karena oleh malaikat tadi itu, rupanya kita ikuti alur cerita Yusuf Mansur nih. Sore-sore atau setelah habis maghrib, uang itu sudah mampir ke tempat karaokean atau ke tempat diskotik. Itu dulu. Jadi dari situ uang itu kan nggak terasa kalau udah di situ tuh. Dibayar itu uang-uang hasil rampokan tadi itu kan jatuh ke tangan orang-orang yang katakanlah preman-preman lah. Mungkin malaikat bagi-bagi ke preman gitu. Lalu logika bagaimana? Ini nggak perlu logika. Karena cerita Yusuf Mansur nggak ada logika. Jadi kita menjelaskannya kadang-kadang juga nggak perlu pakai logika. Kalau logika sederhananya mungkin malaikat, kata Yusuf Mansur, dia berbentuk manusia, kan bisa aja. Nanti dibagi-bagiin kepada preman. Preman-preman yang nggak ada kerjaan, yang butuh duit juga gitu. Tapi begitu dapat duit, dia bawa itu ke tempat karaokean. Atau ke tempat diskotik. Nah, malam-malam duit ini pindah ke tempat lain, orangnya pergi ke tempat PSK, pekerja seks komersial. Atau itu ada yang sudah berapa hari nggak dapat tamu gitu. Dia tiap hari itu menyebut nama Allah, ya Gusti Allah, ya Gusti Allah. Ini kalau uang dapat nih akan saya bantu saudara saya, ibu saya yang lagi sakit di kampung. Kira-kira gitulah doanya gitu. Datang orang tadi itu. Oleh PSK ini dianggap sebagai rezeki gitu kan. Tanpa kita lihat hukum pekerjaannya nih. Dia akan menilai ini rezeki. Begitu uang ini dapat, tentu dia berdoa terus, ya kan? Ya Gusti Allah, supaya tamu besok banyak lagi. Gitu kira-kira kan? Dia artinya meminta terus kepada Allah supaya mengirim lagi malaikat mencuri uang Yusuf Mansur. Nah, akhirnya dari uang hasil yang diambil oleh malaikat tadi itu adiknya di sekolah di kampung selesai. Saudara-saudaranya bisa dia bantu gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saudaranya meminta dia tuh untuk tidak bekerja lagi. Karena kan dia dari kampung sana kan, apa dari Jawa Barat, apa dari Jawa, kan dia nggak cerita kerjanya di mana. Atau kerja apa, penting dia ke ibu kota mencari pekerjaan. Tiba-tiba saudaranya meminta supaya dia tidak lagi bekerja gitu. Karena sudah punya pekerjaan mapan. Nah, itu artinya apa? Uang yang diambil malaikat tadi itu berguna bagi orang lain. Karena itu para PSK tadi itu berdoa kepada Allah supaya ya tadi itu kan uangnya yang ada di kantong atau di kamar Yusuf Mansur tadi itu supaya dihabisi. Kenapa? Supaya datang lagi malaikat yang ngambil gitu. Karena di logika Yusuf Mansur, dunia ini kan seperti apa ya, dalam mitologi kita itu uang itu bisa berpindah-pindah gitu.
Karena bagi Yusuf Mansur, itu dunia seperti tuyul. Ya kan, malaikat tuh kayak tuyul gitu. Ya, coba tuh bagaimana definisikan malaikat seperti seseorang perampok gitu. Atau Tuhan menyuruh seseorang untuk menjadi perampok, ngirim malaikat jadi perampok. Setelah dia caci maki Tuhan, menciptakan orang banyak-banyak, anak banyak, tiba-tiba sekarang dia definisikan sendiri Tuhan itu adalah rajanya rampok gitu. Nah, sekarang kita ulas. Para PSK tadi itu juga berdoa supaya rezekinya bertambah. Artinya apa? Malaikat terus-terusan mengambil uangnya Yusuf Mansur. Kalau dalam hadis kan kita memang bertemu, ada malaikat berdoa supaya uang orang yang nggak mau bersedekah dihabisi. Itu kan memang ada. Ya kan? Ada. Jadi kembali kepada cerita tadi itu, jadi dalam kehidupan Yusuf Mansur ini, dia nggak pernah bisa bercerita dengan tenang tentang kehidupan. Nah, sekarang udah berapa kali itu uangnya hilang gitu. Nggak kita dengar beritanya. Tapi yang jelas, kalau cerita pertamanya tadi itu benar uangnya dicuri malaikat, maka di tempat yang dianggap orang sebagai tempat yang paling hina, ada hamba Allah yang berdoa supaya malaikat ini terus-terusan mencuri uang Yusuf Mansur. Karena di tangan mereka, uang ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Gitu. Jauh lebih bermanfaat ketika mereka dikasih sembako. Jauh lebih bermanfaat ketika mereka dikasih BLT. Gitu. Jauh lebih bermanfaat ketika mereka dijanjikan makan siang gratis. Kalau ini uangnya real gitu, ya kan? Cuma cara mendapatkannya dia berada di lembah hitam. Tapi ketika dia kasih kepada adiknya, dia kasih kepada ibunya, di tangan ibunya itu uang tadi itu sudah berubah fungsi gitu. Di tangan adiknya uang tadi itu adalah bantuan untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi kalau kita berputar dari segi fikih, yang dosa tadi itu di mana gitu. Dosa itu adalah pada pelaku. Ketika dia meraku di lembah hitam itu, di sanalah dia berdosa gitu. Tapi ketika dia berdoa, ya berdoa itu tidak berdosa. Berdoa tidak berdosa. Ketika dia kasih kepada orang tuanya, maka berlaku hukum di sini la hukma fil mal. Tidak ada hukum di dalam material harta. Nggak ada hukumnya. Ketika dikasihnya, maka uang itu mungkin menjadi manfaat, tapi bisa juga jadi mudarat gitu. Jadi di kantong kita misalnya nih, uang lembaran-lembaran atau ratusan ribu rupiah yang kita ambil dari ATM, sebelumnya udah berputar kemana gitu. Nggak ada yang tahu. Bank mungkin menerima uang, setoran uang dari mana-mana. Ada dari pasar, ya kan? Dari pasar, ada nanti orang gajian, dia store uangnya, dia untung dagangnya, dia kumpulin itu tabungannya. Jadi uang itu sudah berkumpul. Tapi para ahli hukum fikih mengatakan, dalam fisiknya uang itu la hukma fih. Tidak ada hukum di dalamnya. Hukumnya itulah cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Jadi saya mendapat uang dari kerjaan. Kita belanjakan ke pasar atau kemana. Oleh yang pemilik di pasar, katakanlah warung atau pemilik ikan. Begitu dapat uang, dia pergi ke tempat perjudian. Itu yang berdosa siapa? Yang melakukan judi tadi itu. Lah kita pembeli, uang kita ya kita bayar sesuai dengan berapa harus dibayar gitu. Jadi di sini kita ingin menempatkan kembali kepada cerita awal itu, la hukma fil mal. Dalam material harta itu tidak ada hukumnya. Hukumnya adalah fil amal, di dalam perbuatan. Dikembali kepada cerita tadi itu, Yusuf Mansur telah menjebak orang bahwa malaikat itu pencuri. Atau Tuhan telah mengirim malaikat mencuri hartanya. Nah, di tangan pelasur,
dia minta supaya Tuhan terus-terusan mengirim orang-orang ini sebagai tamunya gitu. Artinya orang-orang ini meminta kepada Tuhan supaya mengirim terus-terusan, kalau benar cerita Yusuf Mansur, supaya terus-terusan mencuri uang Yusuf Mansur sampai habis. Jadi orang-orang yang dirugikan oleh Yusuf Mansur ini, ya mari kita berdoa aja lah supaya sesuai dengan alur pikiran Yusuf Mansur supaya uangnya cepat habis gitu. Karena nggak mungkin akan dia kembalikan kepada orang-orang yang telah dirugikan dari tempat yang paling suci gitu. Jadi dia mengambil uang dari tempat suci yaitu masjid, dia gunakan nanti untuk prasangka yang paling hina yaitu menuduh Tuhan. Nanti uangnya bisa habis nanti di tempat yang paling hina tapi digunakan untuk tujuan kebaikan. Jadi berputar-putar kita ceritakan, tapi yang jelas itulah kepalsuan argumen-argumen Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.